Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin kiram wa hadirin muhtaramin, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Tamir Masjid Al-Amin yang saya hormati, dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi hari ini masih bisa menghirup udara segar di bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita dimatikan oleh Allah sementara, yaitu tidur, kita dibangunkan lagi untuk menyembah Allah, yaitu dengan sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah karena setiap habis kita tidur dimatikan oleh Allah sementara, kita tetap menyembah Allah. Ketika kita di siang hari kita sibuk, kita pun diingatkan oleh Allah dengan sholat zuhur. Setelah itu ketika menjelang sore asar, kita pun diingatkan dengan sholat asar. Setelah menjelang petang, pergantian antara siang dan malam, kita pun diingatkan oleh Allah dengan sholat maghrib. Setelah kita mau tidur kembali, mau istirahat, kita pun menyembah Allah lagi dengan sholat isya. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah iman Islam, dan kita pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa yang pertama di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah suatu kewajiban bagi orang yang beriman, bagi muslim, bagi orang yang beriman, bagaimana Allah telah mewajibkannya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi orang yang beriman, bagi setiap muslim. Namun kita harus tahu, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu pada dasarnya dikembalikan kepada yang melaksanakannya. Kewajiban puasa diberikan kepada orang yang beriman, maka faidah, keutamaan dan kemuliaan dan kemanfaat itu pun akan dirasakan untuk orang yang beriman. Apa keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat besar keutamaan dan kemuliaan puasa di bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan puasa ini bukan untuk agar kita berlapar-lapar saja, haus-haus saja, tetapi di semua itu, perintah Allah itu pasti ada keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, khususnya bagi orang yang beriman. Yang pertama, Allah akan sediakan pintu surga khusus nanti di akhirat kelak bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Apa pintu khusus tersebut namanya? Yaitu pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini
oleh Allah, dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang ahli puasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tanpa ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh agama kita, agama Islam. Kalau kita sakit, mungkin tidak apa-apa, karena kalau diteruskan bisa menjadi lebih parah. Atau dalam perjalanan jauh kita tidak mampu karena lelah, kita boleh untuk membatalkannya. Tetapi nanti diganti pada hari yang lain. Tapi puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan suci Ramadan itu lebih nikmat di bulan suci Ramadan. Dulu saya pernah, nyun sewu, bukan saya pamer, melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan pada tanggal ke-7 sampai 20 Ramadan, 7 Ramadan. Alhamdulillah dalam perjalanan sampai selesai umroh, alhamdulillah saya melaksanakan puasa karena nikmat di bulan suci Ramadan puasa itu. Dan juga rasanya ringan karena banyak temannya yang berpuasa. Kemudian hari-harinya, bulannya sangat luar biasa, Masya Allah, sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan puasa tanpa ada udzur syar'i. Kalau bisa, mampu kita kemaksimal mungkin, kita planning bagaimana kita di bulan suci Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali. Karena ulama-ulama salaf terdahulu ada planning-planningnya. Hataman Al-Quran berapa kali, sholat tahajud kita, kemudian sodako kita planning dengan semaksimal mungkin agar bulan suci Ramadan menjadi efisien dan kita bisa berhasil di bulan suci Ramadan dengan predikat fitrah, yaitu fitri, nanti kita keluar akan mendapat ampunan Allah dan nanti di yaumil qiyamah kelak akan mendapatkan pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang hidup di dunia ini tidak punya dosa, tidak punya salah, kecuali orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling mulia, yang sudah dijamin oleh Allah surga, tidak punya dosa kecil apapun. Tetapi beliau sangat luar biasa, orang yang pertama yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasanya, ibadahnya, sholat tahajudnya, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan bagi umatnya. Kemudian Allah pun akan memberikan dua kegembiraan. Ibu-ibu pasti gembira ya Bu ya, Pak. Kalau datang maghrib ono sing sedih napa mboten? Mboten wonten. Yen maghrib teko pasti seneng ya Mbak ya. Seneng, alhamdulillah maghrib teko. Wis ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Alhamdulillah seneng yen maghrib. Buko, alhamdulillah. Terus kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah puasa hari ini ya Allah. Terima puasa saya ya Allah. Alhamdulillah kangge bekal awake dhewe mangke teng akhirat. Puasa ini akan menjadi bekal, syafaat penolong. Kegembiraan yang pertama ketika kita berbuka puasa akan bahagia. Dan kebahagiaan yang kedua yang lebih bahagia lagi ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Tidak ada orang di dunia ini hidup seterusnya, tidak akan meninggal. Semuanya pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan puasa kurang 1 hari, di tempat saya ada pengumuman orang meninggal dunia. Karena nyawa itu tidak tahu, tetapi sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah. Maka puasa untuk menjadikan orang menjadi lebih takwa, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa dan puasa kita diterima oleh Allah. Yang penting kita berusaha menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin dan kita berusaha sekecil apapun untuk menghindari perbuatan dosa. Jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus.
pahala kita dikurangi. Jadi puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Begitu pula dosanya, nilai pengurangannya Allah yang tahu. Kalau ketika kita berpuasa, berbuat kebaikan, amal soleh, maka pahalanya semakin besar. Tetapi kalau kita berpuasa, omongannya kotor, marah-marah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, malah pahalanya tek. Nanti kita hanya dapatnya lapar dan haus. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Kesehatan, berikan kesehatan, kelancaran rezeki, keselamatan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yaitu waladun soleh yadullah, yang mendoakan kedua orang tua kita. Dan demikian, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.